Halo guys, David sini dan ini adalah Poco F3. Anda masih ingat sama HP ini? Pasti masih ingat, yakin saya. Mungkin malah banyak dari Anda yang masih ngincer HP ini, walaupun dia udah beredar setahun lebih ya. Buktinya kalau kita cari barangnya di e-commerce, harganya masih sama kayak harga pas launching. Malah ada beberapa seller yang berani naikin harga. Luar biasa. Tanda-tanda kalau barangnya masih banyak yang cari. Ini fenomena langka lah, soalnya buat ukuran sebuah HP, umur setahun itu udah lumayan tua ya. Biasanya harganya udah mulai turun. Tapi Poco F3 malah tetap stabil banget. Antara banyak yang cari, atau dari awal harga launchingnya memang udah the best price, nggak ambil banyak untung. Kayak yang saya bilang di review tahun lalu, kalau harga 5 juta itu berasa murah kalau ngomongin Poco F3, underprice. Sespesial itu. Nah, buat ngelanjutin cerita legendaris dari Poco F3, sekarang udah ada Poco F4, F4. Kemarin udah kita unboxing bareng ya, bisa dibilang ini versi penyempurnaan dari Poco F3 lah. Soalnya bagian yang waktu itu kerasa B aja di F3, sekarang malah jadi bagian yang juga diandelin di F4. Sementara bagian yang udah kuat di F3, bagian yang kita demen dari F3 nggak disentuh, tetap ada di F4. Wah, bagus dah. Bagian yang tetap sama itu misal kayak dari mesinnya, tetap pakai chipset mantap Snapdragon 870 5G. Tahun lalu luar biasa kenceng di harga 5 juta, dan tahun ini pun masih tetap gagah di harga 5 juta. Kalau Anda nyari HP yang fokus banget soal performa di kelas harga kayak gini, Poco F4 masih jadi pilihan sih. Skor Antutu 9-nya masih masuk skor kelas atas 700 ribuan. Anda mau pakai main game apapun masih ketarik semua. Bahkan bukan sekedar ketarik lancar ya, ini dilebihin. Kayak buat main MLBB, kalau biasanya Anda udah puas sama setting high frame rate yang ngasih 60 fps, Poco F4 bisa ngasih frame rate ultra yang range-nya stabil di 110 sampai 120 frame per second. Buat main PUBG M mau setting HDR ekstrim bisa, walaupun saya mainnya tetap di smooth ekstrim ya biar baterainya lebih awet. Ini juga dapetnya bisa mentok di 60 frame per second. Main Genshin Impact silahkan dilihat sendiri grafiknya. Ini saya ada tes di beberapa senario ya, mulai dari setting grafik medium, mode HP-nya balance, setting grafik medium, mode HP performance, setting grafik highest, mode HP balance, dan setting grafik highest, mode HP performance. Semuanya bisa dapetin rata-rata 50 fps ke atas. Kalau yang paling tinggi, setting grafiknya medium tapi modenya kita performance, hampir flat 60 ini. Snapdragon 870 tetap cakep. Suhunya pun stabil banget. Selain faktor Snapdragon 870 yang memang nggak panas, ada bantuan dari sistem Liquid Cool 2.0 yang punya Poco juga. Ini hasil dari main Genshin Impact selama setengah jam di setting terbaik tadi menurut saya. Grafik medium, lagi-lagi mode HP performance. Suhunya nggak lebih dari 40 derajat. Jos gandos. Bagian yang paling berkesan dari Poco F3 tetap dijaga di F4. Soal display pun kayak gitu ya. Bagian ini tetap sama persis kayak Poco F3. Memang udah bagus banget sih. Bahkan membuat standar sekarang ya masih tetap bagus, tetap tinggi. Ukuran layarnya 6,67 inci, panelnya E4 AMOLED, resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, makanya bisa main MLBB 120 Hz tadi, touch sampling 360 Hz, support HDR10+, Dolby Vision, dan kacanya Corning Gorilla Glass 5. Nggak perlu diutak-atik lagi, kualitas warnanya udah bagus, scrolling mulus, konten yang ditampilin udah enak dilihat. Yang kurang itu palingan cuma satu aja. Di layarnya ini nggak ada sensor fingerprint, walaupun udah AMOLED. Masih kegabung sama tombol power di sebelah kanan, kayak F3. Oh ya, buat varian RAM sama memori internalnya sendiri, dia juga sama ya, kayak tahun lalu ada yang RAM-nya 6GB, internalnya 128, itu harganya 5199 juta, sama yang RAM-nya 8GB, internal 256GB, harganya 5699 juta. Masing-masing itu naik 200 ribu dari varian Poco F3 tahun lalu, dengan alasan yang masuk akal banget. Karena F4 juga dapetin upgrade di beberapa bagian. Misalnya dari bagian desainnya, Poco F4 ini HP Poco seri F yang paling tipis. Ketebalannya cuma 7,7 mm, dengan berat pas kami tes itu di 199 gram. Soal penampilan pun, Poco F4 udah ngikutin tren HP kotak yang sisi-sisinya rata dan sudut yang kaku. Tren 2022 banget sih, Poco juga ketularan. Buat desain kamera juga dibikin beda, tapi ya ini saya pernah lihat di HP brand lain sih. Triple kamera dikumpulin di dalam satu lingkaran, terus di bawahnya ada tulisan LED flash, sama tulisan-tulisan lain ya ini mirip kayak HP lain sih. Terus kalau di bagian sisi-sisinya di sebelah kanan HP ini ada tombol power yang ngerangkap sebagai sensor sidik jari, sama tombol volume. Di atas ada grill speaker, mikrofon, air blaster. Di kiri dia polosan aja, nggak ada apa-apa. Di bawah ada SIM tray dual SIM, mikrofon, port USB Type-C, sama speaker. Di sini kita nggak ngelihat ada garis antena ya, soalnya bahan bodi F4 ini semuanya kebuat dari polikarbonat. Mulai dari bagian belakang sini, backdoor-nya ini,
sampai ke frame-nya ini semuanya dari polikarbonat. Cuma saya salut lah sama finishingnya yang bisa nipu mata. Awalnya saya pikir belakangnya ini udah kaca nih, tapi ternyata masih polikarbonat. Terus di sampingnya kelihatan mirip banget sama metal. Mungkin buat sebagian orang, bahannya ini nggak masalah ya, bakal dipasangin casing juga. Di paket penjualan ada dapat kan. Di dalam boxnya ini kita juga dikasih adapter USB Type-C ke headphone jack. Soalnya, kalau kita perhatiin sisi-sisinya lagi, di sini nggak ada headphone jack-nya. Sama kayak F3. Kalau NFC dia pasti udah ada, mesin getarnya juga enak. Speaker pun stereo yang di atas sama bawah tadi. Suaranya cakep. Detail sama bassnya enak, separasi juga bagus. Ya, soal desain, walaupun tampilan Poco F4 ini beda sama generasi kemarin, ini upgrade, dalam tanda kutip upgrade-nya, yang 50-50 lah. Bakal ada yang suka, bakal ada yang nggak suka, namanya juga desain. Selalu tergantung selera. Kalau saya malah condong ke kurang doyan ya, lebih seneng sama desain Poco F3 yang lebih ada karakternya lah. Xiaomi-nya itu ada. Lekukan bodinya juga lebih enak buat digenggam, soalnya nggak kaku. Kalau F4 ini, dia lebih berasa kekiniannya, ngikutin tren. Jadi kurang unik aja buat saya. Kalau kita ngomongin soal teknologi ngecas, ini baru upgrade yang semuanya bakal seneng. Soalnya charger yang kita dapat di boxnya udah punya speed 67 watt. Ini lebih kenceng dari charger 33 watt di Poco F3. Ngisi baterai Poco F4 pakai charger ini dari 0 ke 100% butuh waktu 42 menit aja. Kalau kita colok 15 menit doang pun udah keisi 59%. Cool. Daya tahan baterai 4500 mAh-nya sendiri sih biasa aja ya. Buat main PUBG setengah jam koneksi Wi-Fi, dia kemakan 8%. Buat MLBB di mode yang tinggi banget tadi 120 Hz, setengah jam dia kemakan 12%. Di Genshin Impact setting medium setengah jam 14%. Daya tahan yang wajar buat kapasitas 4500 mAh tapi nggak bakal sawet 5000 mAh. Lanjut ke upgrade yang paling gede dari Poco F4 yang buat saya nilainya kalau pakai duit itu lebih dari 200.000 ya. Kameranya yang udah pakai sistem OIS biar gambarnya bisa lebih stabil lagi. Resolusinya juga udah naik dari 48 megapiksel di F3, sekarang udah 64 megapiksel. Kamera utama 64 megapikselnya ini ditemenin sama kamera ultrawide 8 megapiksel dan kamera makro 2 megapiksel. Kamera depannya sendiri 20 megapiksel. Hasil fotonya bagus, dynamic range-nya masih kelihatan seimbang walaupun kita motret di kondisi yang ngadep matahari gitu. Yang cerahnya super tinggi, nggak ada lawan. Bagian lain selain matahari masih bisa tetap kelihatan, masih tetap enak dilihat. Warnanya juga cerah walaupun agak sedikit kontras ya ini. Sama processing sharpening-nya juga berasa. Kalau kita motret dalam ruangan, bagian gelapnya berasa agak dominan dibanding bagian terang. Kayak gelapnya tuh lebih gelap gitu. Kontras HP ini. Sementara buat suasana low light kali ini hasil fotonya udah nggak gampang goyang kayak F3 ya. Kalau F3 kemarin harus agak hati-hati, kali ini lumayan cuek, jepret bisa langsung oke. Hasilnya lebih cakep. Suasana berasa terang, kalau kita hidupin night mode atau enggak, ya itu juga nggak berasa jauh beda. Jadi ya pakai auto aja. Hasilnya nggak bisa dibilang sempurna sih. Sharpening-nya masih kerasa berlebihan lagi-lagi. Kayak gambarnya itu dipaksain tajam lihat processing. Padahal kalau nggak tajam aja udah bagus, tapi ini kayak harus ditajemin lagi, entah kenapa. Cuma ya ada perkembangan lah. Saya jadi nggak sabar buat ngadu nih HP sama HP brand lain yang sekelas. Tradisi tahunan channel ini. Kemarin Poco F3 yang kameranya nggak diandelin aja dia bisa juara 2. Kali ini Poco F4 ngandelin kamera, posisinya gimana? Kita tungguin aja deh, nanti kita bikin. Di perekaman video tadi juga berasa ya kalau OIS-nya ada bekerja, ada fungsinya, ya berfungsi apapun katanya. Ya intinya videonya jadi lebih stabil, sama kamera depannya juga perekamannya juga stabil sih walaupun dia di resolusi 1080p 30 fps aja. Jadi bukan 4K kayak kamera belakangnya. Kesimpulan saya buat Poco F4, apakah HP ini rekomen? Pastinya lah. Kesimpulannya nggak pakai banyak mikir sih. Poco F3 aja masih banyak dicari, apalagi Poco F4 yang kuatnya sama, mesin kenceng adem yang bakal tetap susah buat disaingin HP lain, layar cakep mulus buat ngimbangin speed mesinnya tadi, selisih harga yang lebih tinggi 200.000, juga
kerasa sesuai, nggak masalah. Karena dari awal harga F3 memang berasa kemurahan gitu. Apalagi selisih 200 ribunya bukan sekedar naik doang ya, dia juga diimbangin sama beberapa upgrade yang bakal disenengin orang. Mulai dari charging yang lebih ngebut, sama kamera yang udah ada OIS-nya. Kalau dari desain yang beda, ya kalau misalnya Anda seneng itu nilai plus, itu selera, tapi buat saya ya mending F3 kalau desain. Tapi tetap kesimpulannya Poco F4 buat saya tetap mantul. Demikian review gadgetin buat Poco F4. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo, Disney GT. Ya, udah resmi.